dari dosen FEB UAJ. Banyak TPST terbakar itu bukan karena plastiknya Mbak Mas, tapi karena tumpukan sampah. Sadarkan orang pintar berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan lebih mudah mana? Dalam konteks sampah lebih mudah orang yang tidak berpendidikan. Dalam konteks sampah. Kenapa? Karena mereka ingin hidupnya itu jembar. Orang Jawa nyebutnya atine jembar. Untuk hatinya itu jembar luas, maka rumahnya harus bersih. Nah, untuk bisa bersih, maka kalau ini bisa dimanfaatkan, saya manfaatkan. Maka orang zaman dulu sampah organik dibuang di jugangan, lubang tanah di depan rumah, biasanya gitu kan. Untuk sampah organik, panjen. Kalau mau buat yang baru ya berarti beli baru utuh itu bisa jadi 4. Ya kan? Dilubangi, ini saya pakai lubangnya pun tidak pakai bor. Hanya besi panas saya panaskan di kompor. Ditanam mungkin mangga yang pendek-pendek atau bunga, ditanam kasih tanah sehingga apa? Sisa makanan tadi masih bisa dibuang ke sini, diproses oleh cacing yang ada di tanah di dalam pot. Nah, jadi tidak ada istilah tidak bisa sebetulnya. Bayi, nah, jangan dikira bayi itu tidak menghasilkan sampah ya. Justru bayi itu menghasilkan sampah yang cukup banyak, walaupun sebenarnya orang tuanya ya. Tapi kan bayinya yang digunakan. Popok itu sekitar 450 tahun. Bayangin ya. Kemudian botol plastik itu terurai dan bisa kebayang. Misal satu orang menghasilkan satu sampah, berarti setiap hari di Jogja, di DIY sendiri, itu berarti memproduksi sampah sebanyak 3.700.000. Itu kalau satu orang satu sampah. Coba bayangin kalau satu orang lebih dari satu sampah, ya kan? Khususnya yang plastik berwarna hitam ya, Mas dan Mbak, itu adalah plastiknya itu bukan food grade, jadi nggak bisa langsung terkena makanan, apalagi makanan panas, makanan atau minuman panas. Kalau kena itu nanti bisa menyebabkan pembengkakan hati, ya. Atau dibikin tempat sampah itu. Kulitnya, kulitnya. Dan bawang dan sebagainya, sejenisnya. Ini teman-teman yang putri ya, Mas Fajar. Kalau Mas Fajar belum masak, saya masih tahu. Yang putra-putra kan harusnya juga bisa masak. Nah, itu bagian dari limbah yang bisa dilakukan pengelolaan secara mandiri di rumah-rumah, di kontrakan, di kos-kosan. Tapi karena itu nggak terbangun oleh kesadaran individual, yang tadi, jadi karena insentifnya itu kecil, bahkan mungkin bisa karena nggak ada insentifnya, kan nggak dikasih biaya warga yang buang sampah, ya. Jadi lari semuanya ke mobil, bak sampah itu dibuang tanpa merasa ada biaya yang dikeluarkan. Pada akhirnya semaunya. Nah itu yang menjadi persoalan kita. Belum ada cara yang efisien untuk itu. Oke. Ramah lah, karena ini plastik ya, bukan aluminium ya. Aluminium atau yang sifatnya kaleng. Kalau kaleng kan nanti itu potensi benturan ininya kesan tinggi dari organik. Nah kalau ini dia langsung, kita perlu media tanah langsung yang berhubungan dengan media tanah langsung. Jadi gambar mudahnya kan kalau nah kalau ini di perumahan itu kurang support kalau lingkungan perumahan. Kenapa kurang support tadi? Di perumahan kurang support? Nggak tahu. Karena nggak ada media tanahnya. Kan itu kan bisa hidroponik. Kecuali kalau papingnya itu diambil khusus satu lubang untuk ini. Nah, baru diangkat. Jasa. Jadi memang ada caranya. Nah, sudah diangkat. Gimana tuh? Nah, gitu. Ya, yang Putri mau coba, saya mau ambil tanah itu sebetulnya. Tapi, nah ini sulit, kita belum bisa kayaknya buat ini Mas Medi, buat alat. Coba. Nah, diisi sampah organik. Jadi, harus berani kotor ya, gitu. Ini ya, Nadem. Ya, itu harus mana fotonya? Bisa nggak foto? Harus full atau nggak foto? Enggak sih, harus full juga nggak apa-apa. Full juga nggak apa-apa, yang penting dia
Udah langsung ditanam tanah kan. Bener. Ini yang plastik ini yang nggak bisa dibawa. Itu macam apa itu? Bisa lihat pula di sana. Nggak bi. Itu bahasa Indonesianya adalah bata. Jadi bata yang ramah lingkungan. Yang dimasukkan ke dalam ecobricks atau botol ya, itu adalah kantong plastik. Kemudian bisa kemasan atau wadah plastik, styrofoam, sedotan plastik, dan juga sendok atau garpu plastik. Jadi semua yang berbahan plastik ya. Saya kasih contohnya nih. Ini adalah ecobricks ya. Ini ecobricks yang sudah jadi. Nah, ini ecobricks ya. Jadi ini tuh botol yang isinya sampah plastik anorganik gitu. Kemudian sampahnya ini dimasukkan lalu ditekan begitu menggunakan kayu sehingga padat ya. Kemudian padatnya juga ada minimalnya, harus berapa gram nanti saya jelasin. Nah ini saya jadikan semacam kursi atau kalau dalam bahasa Jawanya itu dingklik karena kan dia kecil ya. Kalau misalkan menggunakan botol yang besar itu bisa jadi kursi yang agak tinggi. Kalau ini kan kecil jadi namanya dingklik. Terus ini saya tambahin kainnya juga kain perca, kain sisa begitu. Sebenarnya nggak harus dikasih ini juga bisa ya. Nanti tinggal dicat-cat aja biar agak menarik gitu. Jadi biar nggak terlalu kelihatan sampahnya di atas ini. Gitu. Dia ngambil